Ada fase dalam hidup di mana kamu melihat sekelilingmu dan sadar lingkaranmu semakin kecil, pesan semakin jarang, telepon semakin sepi. Orang yang dulu dekat perlahan menghilang, dan satu pikiran mulai muncul. Kenapa akhirnya aku sendirian? Jika kamu sedang berada di fase ini, dengarkan sampai akhir. Karena stoikisme melihat kesendirian dengan cara yang sangat berbeda. Bagian 1. Rasa ditinggalkan. Ditinggalkan itu tidak selalu dramatis, tidak selalu karena pertengkaran, tidak selalu karena pengkhianatan. Kadang, orang hanya pergi, pelan, diam, tanpa penjelasan. Teman sibuk dengan hidupnya, rekan kerja punya lingkaran baru, bahkan keluarga pun terasa jauh. Dan kamu mulai bertanya, apakah ada yang salah denganku? Ini adalah luka yang tidak terlihat, tapi sangat berat. Bagian 2. Kebenaran stoik. Epictetus berkata, kamu hanyalah aktor dalam cerita yang bukan kamu yang menulis. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sulit diterima. Tidak semua orang ditakdirkan tinggal dalam hidupmu. Beberapa orang datang sebagai pelajaran, beberapa datang sebagai fase, beberapa datang hanya untuk sementara. Dan itu bukan tragedi. Itu adalah hukum kehidupan. Bagian 3. Hidup selalu berubah. Bayangkan hidup seperti stasiun kereta. Orang naik, orang turun, perjalanan terus berjalan. Masalahnya kita ingin semua orang tetap duduk di kereta kita selamanya. Padahal bahkan Marcus Aurelius pun menulis, segala sesuatu yang kamu cintai akan berubah, hilang, atau pergi. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena perubahan adalah sifat alami kehidupan. Bagian 4. Mengapa kesepian itu perlu? Ini bagian yang jarang dibicarakan. Kesepian itu bukan hukuman. Kesepian adalah fase pembentukan. Saat tidak ada distraksi, kamu mulai mendengar dirimu sendiri. Saat tidak ada validasi, kamu mulai membangun harga diri. Saat tidak ada sandaran, kamu belajar berdiri. Seneca berkata, orang yang bergantung pada keramaian tidak pernah mengenal dirinya. Kesepian memaksamu bertemu dengan dirimu yang sebenarnya. Kekuatan orang yang bisa sendiri. Orang yang bisa sendiri tidak mudah dikendalikan. Mereka tidak takut ditinggalkan, tidak takut kehilangan, tidak takut memulai dari nol. Karena mereka tahu satu hal penting. Selama mereka masih memiliki diri mereka sendiri, mereka tidak pernah benar-benar sendirian. Dan inilah kebebasan sejati, penutup emosional. Jadi, jika hari ini kamu merasa semua orang meninggalkanmu, mungkin hidup tidak sedang menghukummu. Mungkin hidup sedang melatihmu. Melatihmu untuk kuat tanpa sandaran, berdiri tanpa dukungan, berjalan tanpa validasi. Karena suatu hari nanti, kamu akan menyadari, fase sendirian ini adalah fase yang membentukmu paling kuat. Jika kamu sedang melalui fase ini, kamu tidak sendirian. Subscribe untuk perjalanan stoik berikutnya. Karena terkadang, kehilangan orang lain adalah cara hidup memperkenalkanmu pada dirimu sendiri.